Kira-kira kesulitan yang Mbak Umi nih selama berjualan, berbisnis nih, apa kesulitannya? Paling tidak gini, lakukan ini untuk keluarga kita, lebih membuat keluarga kita sejahtera. Kalau misalnya ada pesanan atau orderan yang banyak, pasti pekerjaan rumah itu bakal terbengkalai gitu. Gimana Mbak Umi menghadapi hal-hal tersebut? Bagaimana pendapat Mbak Umi tentang ibu rumah tangga yang tidak berbisnis karena faktor lingkungan? Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Jualannya kayak gini, ini apa sih Mbak? Itu namanya puding. Mm-mm. Jadi kemarin untuk bulan puasa kemarin alhamdulillah lumayan ya untuk bulan puasa kemarin karena untuk takjil. Oh berarti Mbak Umi ini mengikuti Iya. keinginan konsumen gitu? Iya betul. Mm-mm. Jadi misalnya kayak ada terutama gini ya Mbak, saya berusaha untuk mengangkat makanan-makanan yang tempo dulu. Oh, oh. Kayak contohnya serundeng. Iya Itu serundeng. serundeng dari saya kecil itu saya setiap hari hampir melihat ibu saya membuat ini. Apa sih yang buat ini berbeda sama serundeng yang lain Mbak? Berbeda itu bisa tahan, insya Allah bisa tahan 5 bulan Mm-mm. dan dia crispy. Mm-mm. Kebanyakan serundeng itu kan pasti lembek, Mm-mm. terus Basah, menyimpannya basah. nggak bisa lama. Kalau ini nanti bisa di mix dengan kayak daging kering kayak gitu-gitu itu. Cuman pangsa pasarnya beda-beda. Kalau misalnya pakai daging kering kan otomatis jatuh harganya juga lebih mahal. Iya benar. Jadi ini segini nih harganya berapa Mbak? Itu cukup 15.000 saja. 15.000 Iya. segini. Dan itu tahan sampai 5 bulan. 5 Bisa bulan. untuk topping nasi goreng, mie goreng, apa aja bisa. Sejauh ini penjualannya Mbak Umi udah sampai mana? Bali, Mm-mm. terus Surabaya, terus Jember, ya Banyuwangi. Berarti dalam waktu 4 tahun itu yang diawali dengan hobi ya? Ya. Hobi memasak, memasak. terus habis itu disalurkan, terus akhirnya membuahkan hasil seperti ini. Terus menurut Mbak Umi nih, bagaimana pendapat Mbak Umi tentang ibu rumah tangga yang tidak berbisnis karena faktor lingkungan? Jadi kan sekarang di lingkungannya misalnya kayak gitu, bingung nih dia mau memulai bisnisnya itu seperti apa, target pasarnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya tinggal di daerah-daerah perkotaan gitu ya, perumahan gitu, itu kan tetangga-tetangga kadang tidak saling berinteraksi satu sama lain gitu kan. betul. Jadi kadang keterbatasan lingkungan itu juga membuat ibu-ibu itu kesulitan untuk berjualan atau memulai bisnis. Betul. Menurut Mbak Umi ini gimana? Kalau saya pada dasarnya gini Mbak, lakukan apapun itu, lakukan sesuatu itu dengan cinta. Jadi kita mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kayak masak misalnya, kuliner contohnya ya, kan kuliner itu ada makanan, terus ada kue, ada lauk, ada macam-macam gitu. Jadi pasti ada salah satu yang kita senang. Aku senengannya masak, saya kesukaannya bikin kue, saya kesukaannya ada beberapa opsi gitu loh. Tapi yang penting adalah kita harus punya niat dulu. Jadi saya ingat pepatah dulu bapak saya pernah berpesan, apapun yang akan kamu lakukan, yang penting itu yakin kamu bisa. Dan semua orang itu bisa, tinggal niat kita aja gitu loh. Dan untuk mengenai gimana kita cara sebenarnya memulai untuk berjualan gini ini sebenarnya juga nggak butuh modal yang terlalu bagaimana. Kan sebagian orang, Mbak saya nggak punya modal. Iya. Kan misalnya makanan nih, masakan, kita sudah punya alat semuanya di rumah, ada penggorengan. Lakukan dengan sesuatu yang ada di rumah kita dulu gitu loh. Nggak harus melakukan harus dengan modal yang sekian, saya harus begini, jangan. Memulailah dengan hal yang sederhana. Jadi insya Allah semuanya itu akan membuahkan hasil kalau kita memang benar-benar kerja keras. Nanti jadi konsisten kan jadinya. betul. Kayak tadi Mbak Umi bilang kalau di awal Mbak Umi itu cuma iseng-iseng Ya. jualan, lebihin masakan yang di rumah terus Ya. dijual kayak gitu. Dari hal kecil akhirnya berdampak besar seperti ini kan. Ya. Karena
dari situ akhirnya ada modal untuk menambah lagi kayak gitu. Karena kalau untuk yang di perumahan tadi yang katanya Mbak itu susah, kurang interaksinya, kadang saya pernah bikin trik juga kayak gini. Misalnya bikin kue nih, ada pesanan kue, pasti lebih, nggak mungkin pas pesanan pasti orang lebih, tersebut, pasti lebih. Saya kasih nih ke tetangga-tetangga. Sekalian promosi. Ya betul. Jadi kayak silaturahmi gitu ya, ya, silaturahmi coba jualan loh kita gitu. Mbak, ternyata saya bisa bikin ini juga. Oh ya, kapan-kapan saya pesen. Jadi mulai dengan hal yang sederhana aja. Kita berbagi ke tetangga tuh udah satu bentuk promosi juga Ya. ya kan. Karena nggak mungkin tetangga kita itu nggak mensejahterakan jualan tetangganya sendiri, Iya, ya kan. betul. Pasti kalau ada apa-apa, kalau misalnya tetangganya bisa, lebih baik sama Beli di tetangganya tetangga, sendiri, iya. kayak gitu. Jadi kalau ada komplain apa kan lebih aman gitu kan, udah saling kenal gitu. Iya. Kira-kira kesulitannya Mbak Umi nih selama berjualan, berbisnis nih, apa kesulitannya? Kalau kesulitannya mungkin kalau makanan basah itu pasti ya Mbak, waktunya yang pendek gitu. Jadi ya itu tadi, kalau saya sih ndak pernah ngerasa ini sebagai sebagai kendala buat saya, karena jadi 2 hari sebelum masa habis itu, daripada makanan disimpan di rumah, mending saya bagikan. Jadi hitung-hitung, Mengenalkan produk juga. mengenalkan produk juga, anggaplah kita berbagi. Mm-mm. Itu aja. Berarti emang resiko ya kalau misalnya Iya. berjualan makanan basah itu pasti resikonya ada. Benar. Tetapi kita kalau misalnya mikir resikonya doang, ya nggak jalan ya bisnisnya Iya, itu ya betul. Mbak. Oke. Jadi harus berani menantang diri sendiri Iya. untuk berjualan. Heeh. Kayak misalnya jualan kayak ginian ya. Kan di awal puasa pasti laris banget. Di pertengahan mau akhir puasa pasti udah lumayan berkurang minat dan sebagainya kayak gitu. Hari ini lakunya 10, 10. besoknya cuman 5, 8, 8 menurun. Iya. Tapi tetap Mbak Umi konsisten jualan kayak gitu waktu. Konsisten jualan juga yaitu kreativitas. Oh, Jadi iya. jangan itu aja yang kita jual gitu loh. Kita pahami, oh ya, kadang H-7 itu sebelum mudik dilarang kan banyak keluarga yang datang. Itu biasanya mereka malas masak, Mbak. Yang pernah saya rasakan begitu. Jadi mereka lebih senang jalan-jalan, Mbak. Nanti jam sekian aku minta dibikinin ini antar ke rumah. Jadi memanfaatkan momen itu. Jadi mereka memanfaatkan berkumpul dengan keluarga, tapi Tetap menikmati kayak bisa menikmati hidangan di rumah dengan masakan khas rumah. masakan rumahan. Uh-uh. Yaitu tadi keuntungan buat Pawon Umi juga. Oke. Jadi ini peluangnya Pawon Umi Iya. untuk mendapatkan itu tadi pemasukan tadi. Kreativitas pokoknya penting. Berarti jadi kita harus pintar membaca peluang-peluangnya ada. peluang, iya, Benar betul. banget. Oke. Kan ibu rumah tangga itu biasa kesulitannya ini mengatur waktu. Di rumah kan banyak kerjaan ya, Mbak. Ya. Seperti cuci baju, bersih-bersih, ngurus anak, suami dan sebagainya. Gimana nih kalau misalnya ada pesanan atau orderan yang banyak? Pasti pekerjaan rumah itu bakal terbengkalai gitu. Gimana Mbak Umi menghadapi hal-hal tersebut? Alhamdulillah sampai saat ini untuk kendala yang seperti itu mungkin sedikit efeknya ya Mbak, kalau misalnya untuk saya pribadi, karena kebetulan saya juga punya partner nih, Mm-mm. partner yaitu suami. Mm-mm. Jadi saling melengkapi. Oh ya, melihat istrinya seperti ini, suami harus bagaimana. Jadi kita Saling sinkronisasi ya, gitu. Terus keuntungannya lagi adalah di sini paling tidak kita bisa bukan memanfaatkan sih, memberdayakan. Ada keluarga, ada orang-orang sekitar saya, misalnya kayak rumput sudah mulai tinggi-tinggi, saya fokus untuk bikin kue, nggak bisa motong rumput. Rezeki tetangga, ada tetangga yang bisa mengerjakan itu, ya sudah minta tolong tetangga. Jadi
di rumah itu tidak terbengkalai, tetapi semuanya berjalan dengan sinkron Insya kayak Allah gitu. sampai detik ini begitu. Berarti buat ibu-ibu mungkin yang lagi di rumah, yang sampai sekarang masih kebingungan nih, mau bikin usaha, tetapi takut di rumahnya itu tidak terurus, gitu. Saran dari Mbak Umi kayak gitu. Iya. Jadi kita kalau misalnya selagi nggak bisa, kita bisa manfaatin keluarga di rumah, orang-orang di sekitar kayak gitu. Daripada terlihat berantakan ya kan? Iya, terus juga jangan jadikan itu beban gitu loh, Oke. Mbak. Jadi kita bisa memanage kayak misalnya kayak masakan nih. Malam sebelum tidur saya sudah persiapkan semuanya. Meskipun itu sekedar kupasan bawang, mempersiapkan bumbu paling tidak. Jadi segala sesuatu kalau kita memanage-nya dengan tepat, jadi insya Allah tidak akan terbengkalai. Oke. Kan ada lagi nih kesulitannya ibu-ibu tuh. Anak-anaknya nih, misalnya pulang sekolah atau pulang dari mana mau makan, ibunya belum masak, sibuk buat kue, pasti ngamuk gitu kan. Mbak Umi pernah ngerasain gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti emang udah disiapkan dulu yang memang menjadi kewajibannya, Iya. baru melakukan yang lainnya gitu. Kadang kita gini Mbak, kita kadang penting juga untuk memberikan pengertian kepada anak. Jadi tidak harus misalnya kalau tidak ada ini saya nggak mau makan gitu. Jadi ada di mana memang oh ya ibu bapak saya sibuk gitu. Jadi mereka cukup mengerti. Jadi ya itu tadi kita dalam satu keluarga itu adalah tim. Jadi segala sesuatu bisa dibicarakan. Berarti sebelum memulai berbisnis, satu keluarga itu udah harus mengerti satu sama lain dulu ya. Jadi kedepannya ketika bisnis ini dijalankan, kalau ada kendala dan sebagainya, itu bisa sama-sama menyelesaikannya, bisa saling support meskipun kayak gitu. Anak juga wajib mensupport orang tuanya. Apalagi sekarang itu pengeluarannya banyak ya Mbak. Betul. Kalau misalnya bergantung pada suami yang bekerja aja, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi pandemi ini. Iya benar. Jadi ibu-ibu sekarang dituntut gimana caranya untuk berusaha, berbisnis sendiri di rumah, harus bisa menghasilkan. Apa nih? Besok apa nih? Lusa apa nih? Gitu. Jadi saya masakan itu pun gitu. Lusa apa nih? Jadi ada pepes ontong. Besok apa nih? Gitu. Jadi 2 hari sebelum saya membuat masakan itu pasti sudah saya tawarkan. Jadi kalaupun nanti misalnya yang pesan itu 5 orang, misalnya 10 porsi gitu, saya bikin 10 porsi. Jadi pasti nanti ini yang sudah pesan pasti ada 5 orang nih. Pasti nanti dengan 2 hari ke depan menjelang ready masakannya itu, jadi pasti ada yang pesan lagi gitu. Berarti dibuat sistem PO kayak gitu. Itu juga nanti mengurangi untuk meminimalisasi kerugian kita. Kerugian yang ada kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu yang suka masak, pasti ibu-ibu suka masak ya karena setiap hari masak ya Mbak Umi di rumah kayak gitu. Pasti. Dan ibu-ibu tuh pasti punya ciri khas masakan masing-masing. Iya, beda tangan, beda rasa, Mbak. Beda rasa masakan itu. Meskipun resepnya sama, tapi di tangan yang berbeda, tapi hasilnya pasti nanti berbeda. Jadi untuk membantu suaminya lah ya, membantu suaminya mulailah berbisnis dari usaha kecil-kecilan. Betul. Karena kan gak semua usaha itu bisa langsung melejit jadi gede. Betul. Kan dimulai Mbak Umi aja awalnya dari kecil-kecilan, sekarang udah bisa ngirim ke Bali, ke Jember, Surabaya dan sebagainya kayak gitu. Buka catering juga nggak Mbak? Sempat, cuman masih skala kecil Mbak. Karena yaitu untuk alat-alatnya itu tadi kan kita juga masih sewa. Ya alhamdulillah beberapa sih, kalau misalnya untuk undangan 500 gitu, alhamdulillah kemarin baru sebelum puasa kemarin terakhir layanin untuk cateringan. Tapi dengan skala kecil dulu. Khasnya, ciri khas Pawon Umi, menu deso. Oh, apa aja sih menu-menunya nih? Ada oseng daun pepaya, ada bunga pepaya, ada kalau orang Osing itu namanya leroban Mbak. Apa tuh leroban? Leroban itu jadi nasi masakan khas Osing yang dihidangkan ketika momen hajatan, entah itu sunatan, entah itu nikahan. Jadi ada daun pakis, ada ontong, ada jagung, ada
ada manisah, labu siam kalau orang kota bilang. Itu dicampur jadi satu. Itu namanya leroban. Berarti ini ya, kita tuh kalau mulai bisnis nggak usah harus dari makanan-makanan yang ribet dulu, makanan-makanan western dan sebagainya, tapi dari makanan-makanan khas daerah kita sendiri tuh udah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menghasilkan. Iya benar. Apalagi ibu-ibu tuh kan banyak yang bukan asal dari daerah Banyuwangi aja gitu kan. Betul. Jadi mereka bisa mengenalkan lah makanan khas daerahnya kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu jangan lupa kalau misalnya mau berusaha nggak perlu modal yang banyak, kata Mbak Umi, langsung aja. Terus gini nih cara ngejualnya, kan banyak nih ibu-ibu yang bingung, ini makananku tuh jual berapa kayak gitu. Kira-kira waktu awal Mbak Umi jualan gitu mematok harga itu seperti apa? Kalau awal jualan mungkin hitungan dasarnya kelas emak-emak itu repot ya Mbak. Jadi awal itu, aduh aku jual ini kemahalan nggak ya? Ini kemurahan nggak ya? Gitu. Jadi sering ada miss di situ. Kadang jualannya kemahalan, kadang terlalu murah gitu. Akhirnya itu pentingnya makanya kita itu berkomunitas. Jadi menjalin komunitas dengan teman-teman yang sudah senior nih di atas kita. Akhirnya di situ saya dapat kesempatan untuk belajar namanya HPP, harga pokok. Ya, akhirnya dari situ cara menghitungnya begini. Akhirnya semuanya terus berjalan, itu sudah enggak seperti yang kemarin-kemarin. Berarti lebih terorganisir ya. Makanya sekarang ini di awal meskipun itu teman cuma jualan apa, itu saya berusaha untuk bisa, karena ini pengalaman pribadi ya, jadi mengajari iki mau ikannya berapa, ininya berapa, cara menghitungnya begini, gitu. Jadi biar nggak rugi juga, kasihan kan kalau kemahalan juga nanti pelanggan kita nggak kembali lagi gitu. Ini tips dari Mbak Umi nih, gimana cara ngitungnya kira-kira kalau misalnya mau jualan ini kalau mau jualan kalau puding, hitungnya gini, kalau misalnya permisi ya, kalau kemasan sudah kemasan seperti ini, biasanya ini kita bisa naikkan 20-25% dari total harga yang dari total modal yang kita keluarkan. Jadi bisa ditambahin 20-25%. Kalau misalnya makanan-makanan rumahan gimana? Karena kalau misalnya untuk kayak pepes tadi tuh, pepes kayak pepes gitu, itu 10-15% dari yang kita harga awal itu, harga pokoknya itu insya Allah itu sudah untung, kembali sudah untung. Cukup untuk kita. Berarti dihitung dulu modalnya, jangan lupa ke pasar dicatat ibu-ibu. Iya, betul. Kadang ibu-ibu lupa ya, ini harganya berapa. Tante saya aja pernah nih jualan donat, terus aku tanya, ini dijual berapa? Tanyain. Oh jual segini aja dah, nggak apa-apa, kasihan kasih lebih gitu. Kadang kan ibu-ibu, nggak apa, ini tetangga nih kasih lebih. Aku bilang nggak boleh kayak gitu. Kalau jualan harus konsisten, kan kita jualan. Ini tadi berapa? Tak catatin. Ini berapa tadi beli susunya berapa? Ini beli ininya berapa, ini berapa, habisnya untuk berapa, kayak gitu. Jadi dihitung dulu semuanya pengeluarannya berapa, terus habis itu kayak tadi Mbak Umi bisa ditambah 10% dari modal tadi untuk jualannya. Ditambah 10%, tambah 10% atau 15%. Tapi kalau sudah dengan kemasan yang modern kayak standing pots atau kita pakai kayak gini nih, ini udah bisa ditambah 20% atau 25%. Maksudnya dari bahannya kita juga perhatikan Mbak, karena ini untuk disimpan di kulkas. Terus kadang-kadang ini kan bisa tahan untuk 1 minggu nih. Jadi dari bahannya juga harus diperhatikan, ini kualitas plastiknya seperti apa gitu. Siap-siap, berarti gitu. Jadi harga itu ono rego ono rupo, kata orang Jawa. Oke. Jadi harga sesuai dengan rupanya. Iya, gitu. Betul. Aku kan gak bisa bahasa Jawa Mbak Umi. Tapi ngerti lah dikit-dikit. Ya siapa tahu nanti dapat orang Jawa. Udah tinggal di Jawa soalnya. Iya. Oke.
ada lagi nih, udah tadi kita bahas terkait dengan bagaimana cara menjualnya, penentuan harganya. Lalu gimana sih motivasi dari Mbak Umi nih untuk ibu-ibu di luar sana yang masih kesulitan untuk memulai bisnisnya? Kalau motivasi paling tidak gini, lakukan ini untuk keluarga kita. Jadi untuk lebih membuat keluarga kita sejahtera. Berarti dari usaha yang dilakukan ini untuk mesejahterakan keluarga kita, ya, kayak betul. gitu. Dari situ kan lebih konsisten jadinya. Betul, motivasi Mbak. itu kan akan membantu berkembangnya usaha yang ada, kayak gitu. Oke, baik. Jadi buat ibu-ibu semuanya, mulailah berusaha, berbisnis, membangun komunitas juga, interaksi dengan tetangga sekitar ataupun teman-teman kalangan ibu-ibu yang memang sudah terjun di dunia bisnis sebelumnya. Betul. Membangun relasi itu penting banget. Jadi kita bisa belajar dari mereka cara-cara berbisnis, memulai bisnisnya seperti apa, cara menghitung harga seperti yang tadi Mbak Umi ceritakan juga. Nah dari situ kita bisa mesejahterakan keluarga kita sendiri, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah tinggi-tinggi. Syukur-syukur bisa mesejahterakan orang-orang sekitar kita. Iya, siap, bener banget. Jadi gitu buat ibu-ibu, nggak perlu modal tinggi, nggak perlu modal yang banyak, tetapi dari modal yang sedikit itu bisa membuahkan hasil yang lebih nantinya, kayak gitu. Jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar, kata Mbak Umi. Oke. Oke. Selain ini jualan Mbak Umi apa aja? Ini kan udah kalau masuk bulan puasa itu ada kue kering. Terus kalau mau mesennya lewat mana nih Mbak Umi? Biasanya sih lewat WA, ada WA komunitas, terus ada teman, terutama alumni Mbak. Alumni itu juga sangat membantu. Terus di FB juga. Kira-kira ada Facebook khususnya ini enggak? Enggak. Pawon Umum? Enggak, cuman iya. Satu aja. Jadi WA nanti dengan Facebooknya sama. Oke, nanti kita tambahin nomor WA-nya supaya kalau yang pengen nyari makanan-makanan di Pawon Umi apa aja bisa langsung chat di WA-nya. Ya. Ada serundeng crispy dari Pawon Umi, ada pudingnya, dessert-dessertnya, terus ada pai buah, terus ada makanan-makanan osing lainnya. Oke, yang kangen sama makanan-makanan rumahan yang nggak bisa masak, nggak ada waktu, bisa langsung catering, pesan di Pawon Umi. Ready setiap hari? Ready setiap hari. Oke, itu aja perbincangan aku sama Mbak Umi hari ini. Terima kasih atas motivasinya. Terima kasih sama-sama atas kesempatannya. Terima kasih juga Mbak. Oke, sama-sama. Jangan lupa ya ibu-ibu, seperti yang dikatakan Mbak Umi tadi, memulai bisnis tidak harus dari modal yang besar, tetapi dari modal yang kecil kita bisa memulai sebuah bisnis. Tergantung motivasi kita, yaitu untuk mesejahterakan keluarga kita. Memulai bisnis nggak perlu harus muluk-muluk, nggak perlu harus dari hal yang besar-besar dulu, tetapi dari apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, makanan apa yang kita rasa kita bisa untuk sharekan ke banyak orang, itu bisa kita mulai dari situ. Oke, sekian podcast Rumah Adik Giri bersama saya Silly Ivanka. Saksikan terus podcast Rumah Adik Giri setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook Rumah Adik Giri. Terima kasih.